Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahisi Pratiwi Fajar dari kelas 1B khusus. Di sini saya akan menjelaskan soal remedial dari nomor 2. Nomor 2 yang A, chemical level, tingkat molekul setiap inti sel dan organ hidup mengandung molekul organisasi yang berperan sebagai pengendali terhadap struktur dan fungsi sel. Yang B, cellular level atau tingkat sel. Sel ialah satuan kehidupan terkecil. Sel ini terbagi atas sel penyusunnya, yaitu ada sel uniseluler, satu sel, dan multiseluler terdiri dari banyak sel. Contohnya uniseluler ada protozoa, bakteri, dan gangga. Multiseluler ada tumbuhan dan hewan. Yang C ada tissue level atau tingkat jaringan. Jaringan ialah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Seperti tubuh manusia, ia memiliki berbagai jenis jaringan seperti otot dan jaringan darah. Dan ada juga epidermis. Porifera adalah contoh makhluk hidup yang berada pada tingkatan ini. Yang D, organ level atau tingkat organ. Pada tingkat organisasi kehidupan, organ dianggap sebagai kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi sebagai contohnya ada jantung dan paru-paru. Yang E, sistem level atau tingkat sistem. Sistem organ itu sendiri diatur oleh beberapa organ yang saling berinteraksi dalam melakukan fungsi dalam tubuh. Sistem organ itu sendiri merupakan tingkatan kehidupan organ yang kemudian membentuk individu tingkat tinggi. Misalnya peredaran manusia yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang F ada organismal level. Pada tingkatan ini mekanisme kompleks terjadi karena koordinasi dan regulasi dari berbagai sistem organ. Salah satu contohnya adalah tubuh manusia itu sendiri. Kemudian sel-sel yang sama membentuk jaringan. Misalnya jaringan otot. Jaringan-jaringan itu membentuk sistem organ yang mempunyai fungsi yang berbeda tapi saling bekerja sama sehingga terbentuklah organisme atau makhluk hidup yang utuh. Nomor 3, yang A, jika suhu tubuh normal, sistem saraf memberikan sinyal agar pembuluh darah dermal mengalami dilatasi dan mensekresi keringat. Lalu panas tubuh hilang ke lingkungan, kemudian suhu tubuh kembali normal. Jika suhu tubuh turun dari normal, sistem saraf memberikan sinyal agar pembuluh darah dermal mengalami konstriksi dan kelenjar keringat inaktif. Panas tubuh disimpan, kemudian suhu tubuh normal. Tetapi jika suhu tubuh terus turun, sistem saraf memberi sinyal pada otot untuk berkontraksi tanpa sadar. Lalu aktivitas otot menghasilkan panas tubuh. Setelah itu suhu tubuh kembali normal. Yang B, gula darah naik. Tubuh akan memberikan sinyal ke pankreas beta. Kemudian insulin disimpan dalam organ hati. Glukosa diubah menjadi glikogen dan darah kembali normal. Gula darah menurun, tubuh akan menggunakan glukosa. Lalu terjadi pelepasan glukogen dari sel-sel alfa pankreas. Kemudian hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan konsentrasi glukosa darah akan meningkat. Jawaban nomor 5, hipotalamus sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh. Karena fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan terganggu, seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar dan haus, siklus tidur, detak jantung, dan suasana hati bisa terganggu. Yang nomor 6, kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari adenohipofisis atau hipofisis anterior terletak pada dasar otak. Yang kedua, menghasilkan hormon. Ada tiroid, merangsang tiroid untuk menghasilkan tiroksin. Ada prolaktin, itu menstimulasi sekresi ACLH atau menstimulasi uterus.
ADH, suatu hormon yang mengatur keseimbangan cairan dan garam di dalam tubuh. Ada GH, membantu menjaga komposisi pertumbuhan tubuh yang sehat. Ada oksitosin untuk merangsang kontraksi rahim. Kelenjar neurohipofisis atau hipofisis posterior. Nervosa yaitu terletak di belakang neurohipofisis, menyimpan oksitosin dan ADH. Infundibulum yaitu tempat berhubungnya kelenjar hipotalamus dan hipofisis. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.